Halo, selamat siang. Kembali dengan saya Alvin Lim dari Quotient TV sini teman-teman ya. Jadi hari ini saya ingin memberikan tanggapan jawaban berita yang di media nih ya. Jadi ada dua berita nih. Yang pertama adalah di Sindo News KBPP Polri kepada Alvin Lim. Jadi ada perkumpulan KBPP menyampaikan kepada saya. Ini di Sindo News tanggal 14 September 2022 jam 14.23. Jadi pesannya adalah silakan kritik tapi jangan menghina dan merusak Polri. Oke. Isinya Ketua Umum KBPP Polri Evita Nursanti mengungkapkan Rakernas merupakan suatu wadah bla bla bla. KBPP meminta semua pihak untuk mengkritisi Polri, namun jangan sampai menghina, merendahkan, penuh kebencian, apalagi sampai menyampaikan tuduhan bohong yang kemudian bisa memiliki konsekuensi hukum. Hal ini disampaikan menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh advokat Alvin Lim terhadap Kapolri dan institusi Polri dalam sejumlah video yang beredar. Siapapun boleh berbicara, sampaikan kritik, bagian dari demokrasi. Tapi jangan terkesan menghina, mencemarkan nama baik, merendahkan martabat orang lain, penuh kebencian kalau sampai dengan tuduhan-tuduhan yang belum tentu benar. Saya minta tolong jangan begitu semua katanya ya. Oke. Saya akan beri jawaban ya di sini ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini seru juga ya. Ya, jadi saya nggak kenal dengan Ibu Evita, nggak pernah ketemu sebelumnya ya. Tapi saya yakin beliau ini bilang seperti ini karena beliau ini sebenarnya sayang juga kepada Polri ya. Ya, beliau ini sayang juga sama Polri. Nah, cuma rasa sayang beliau kepada Polri dan rasa sayang saya kepada Polri ya kami ungkapkan dengan cara yang berbeda. Sini. Saya mau kasih sebuah sebuah perumpamaan teman-teman ya untuk menjawab Ibu Evita ini. Ya. Keluarga saya ini dari mama ini ada belasan paman. Jadi mama saya ini punya kakak nih banyak, ada belasan situ. Nah, saya sebagai anak generasi kedua, saya perhatikan bagaimana paman-paman dan bibi saya ini memperlakukan anak-anak mereka. Ya. Memperlakukan anak-anak mereka. Jadi gini, teman-teman. Saya mau menjelaskan ya kita bisa aja sama-sama menyayangi. Cuma caranya berbeda ini adalah bagaimana? Mana benar, mana salah di sini ya. Nanti biar saya persilakan kepada masyarakat aja yang menentukan. Karena kenapa? Kalau versi saya kan pasti saya bilang saya yang benar. Kalau versinya Ibu Evita pasti beliau juga bilang beliau yang benar. Oke. Gini teman-teman ya. Tadi sudah saya jelaskan kita punya saya punya belasan paman dan bibi. Paman saya yang paling tua, ya, yang paling tua lah di situ. Itu punya anak 3. Anak yang pertama itu sangat dia sayangin. Karena satu-satunya anak laki-laki, ganteng pula di situ ya. Jadi ini dijadikanlah anak mas. Sayang sekali. Jadi paman saya ini sama bibi saya ini sayang sekali sama dia. Ya, saya lihat sayang. Kenapa saya bilang sayang? Oke. Dalam arti kata sayang ini yang saya lihat yang diperlakukan oleh paman saya setiap kali ini berarti sepupu saya ya. Sepupu saya ini minta duit dikasih. Mau pacaran dikasih. Wah, nanti mau perlu apa? Mobil baru dibeliin mobil baru ya. Dikasih semua teman-teman. Mau bolos sekolah ya kan mau dimarahin juga bapaknya ya udahlah. Karena dia sayang. Teman. Alhasil nih SMA nggak lulus. Karena drag. Anaknya nggak bener. Tapi karena orang tuanya sayang,
Akhirnya hampir nggak pernah dimarahin. Malah galakan anaknya, bisa marahin balik bapaknya atau ibunya, malah bisa ngocehin balik di situ. Karena saking sayangnya orang tuanya terhadap anak ini. Ya, ketika nggak lulus apa yang terjadi akhirnya? Beli ijazah. Lebih parahnya lagi pacaran kiri kanan. Ya, nggak karuan di situ. Apa yang terjadi abis pacaran kiri kanan? Ya kan, sorry nih. Bahkan pembantu sendiri ditidurin sampai bunting, diaborsi. Tapi bagi mereka fine, ini anaknya dilindungin. Setiap kali salah pun dilindungin terus. Udah gede, kerja pun nggak becus. Ya. Masuk sekolah di situ, nanti masuk kerjaan. Kerja jam 8 mau datang jam 10 kayak jam 11 cuma minta duit doang pulang lagi. Tapi nggak dipecat. Kenapa nggak dipecat? Perusahaannya punya bapaknya. Gimana mau dipecat? Ya. Lalu apa? Main forex. Wah, main forex. Forex tuh mata uang asing ya main. Wah, kalah 2 miliar. Minta lagi sama bapaknya, kasih lagi 3 miliar, kalah lagi, minta lagi 2 miliar, kalah lagi, minta lagi. Kerjanya kayak begitu. Ya, bapaknya sayang. Ibunya sayang. Ya, ini tipe cinta sayang yang pertama. Tipe sayang yang kedua, teman-teman. Ya, saya punya seorang bibi, ya kan. Bibinya ini dia janda, ya. Jadi mama saya punya adik jadi janda. Kenapa? Lakinya seleweng lah, selingkuh lah, punya duit banyak, punya pabrik ditinggalin, kawin lagi di situ. Nah dia gojlok anaknya, sayang sama anaknya sayang, tapi anaknya kalau madol bolos digamparin, dipukul. Kamu ya berani-beranian bolos, pak situ. Ya kan? Tapi kalau dibilang nggak sayang. Kalau anaknya luka dia bisa sampai nangis di situ, dia sayang banget. Tapi dia disiplin. Kalau anaknya mau melanggar aturan, dia nggak kasih. Akhirnya anaknya bisa jadi dokter, ya nikah sama dokter lain juga di situ, memulai keluarga baru yang bagus, nilainya bagus di sekolah, ya pacaran juga dengan sehat. Nah, dua paman dan bibi saya ini sama-sama cinta. Tapi cara mereka menyalurkan rasa cinta mereka berbeda. Ya, berbeda. Nah, kalau Ibu Evita ini ya menurut pendapat saya ya, menurut opini saya, lebih ke tipe yang pertama. Kenapa saya bilang seperti itu? KBPP tahu apa yang terjadi dengan Polri, yaitu banyaknya oknum nih. Oknum Ferdy Sambo lah, banyak lah kalau kita mau ini ya. Napoleon Bonaparte lah ya. Jadi banyak sekali itu oknum-oknum. Baik yang koruptif maupun oknum yang bisa ngebunuh. Mestinya dia polisi malah ngebunuh polisi lain ya. Malah menyengsarakan masyarakat, dia tahu. Tapi selama ini Polri melenceng. Saya nggak pernah mendengar sedikit pun kritik dari KBPP terhadap oknum Polri loh. Ya, jadi kalau tipe yang pertama kan gitu, yang tadi saya bilang. Nyeleweng pun ya udah didiemin, dia sayang sama anak ya udahlah gue diemin lah. Nanti kalau gue ngomelin atau gue gampar jadi berantem, dia nggak mau, ya kan? Dia diemkan. Jadi ketika salah sekalipun dia belain anaknya yang salah. Sedangkan saya yang mengkritik itu sampai dibilangin, kamu kritik boleh ya, tapi jangan sampai mencaci maki dan mencemarkan. Wah. Jadi ini dia belain nih. Jadi teman-teman, saya nggak nyalain Ibu Evita ya, jangan salah loh. Saya nggak menjelek-jelekan, saya nggak nyala-nyalain. Cuma saya mau bilang bahwa ada orang yang berteriak ketika ini jelek. Kemana kok nggak teriak? Saya nggak pernah ngeliat, nggak pernah denger ya KBPP ini teriak. Tapi ketika ada caci maki terhadap
oknum, saya bilang oknum ya. Jadi teman-teman, semua kalau kalian tonton video saya, itu selalu di setiap video ya, saya selalu bilang dan sebut kata oknum. Selalu. Di dalam satu video misalnya 1 jam pasti ada kata oknum. Dan saya bilang, video ini ditujukan bagi oknum Polri, bukan bagi polisi yang baik. Polisi yang baik kita nggak perlu nasihati, orang udah baik kok. Video itu kritik, sudah tahu. Ya. Nah, jadi inilah kalau saya kasih perumpamaan, si Ibu Evita ini kemungkinan ya, tipe yang pertama nih, orang tua yang pertama. Sedangkan saya tipe orang tua yang kedua. Kalau anak saya nggak benar, saya ngomelin. Karena pemikiran saya adalah begini teman-teman. Lebih baik kalau kita masih bisa caci maki, kita caci maki. Kalau menurut saya ya. Karena kalau dia nggak sadar dan dia tetap melakukan, jadi kalau institusi Polri ini kita anggap sedang tersesat. Kenapa saya bilang kita anggap sedang tersesat? Ya kita bisa lihat sendirilah bagaimana divisi Propam yang menjadi benteng terakhir keadilan, kok bisa malah ngebunuh polisi lain? Apakah itu nggak tersesat? Apakah saya perlu bukti lagi? Yang lebih ini kan itu kan udah bukti otentik. Berarti Propam Polri ini tidak berjalan sebagaimana mestinya yang diatur oleh undang-undang. Sebagai masyarakat, pihak yang mencintai Polri, saya kasih tahu. Coba teman-teman hitung ada berapa banyak video saya di Quotient TV. Itu saya lihat 200 lebih tuh, 240 video kalau nggak salah. Jadi kalau orang sudah komplain puluhan kali, ngocehin begitu terus anaknya. Bisa nggak kita ngomong dengan biasa-biasa aja? Apakah akan diperhatikan? Kalau diperhatikan mestinya dong dari awal udah langsung diperbaiki dong. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Mohon maaf sekali lagi. Bapak Presiden Jokowi aja ketika memberikan perintah kepada Kapolri untuk memberantas mafia tanah, itu sudah lebih dari 4 kali. Sudah lebih dari 4 kali. Nah Kapolrinya masih sampai sekarang nggak memberesin mafia tanah. Sampai ganti Menteri ATR BPN, masih juga mafia tanah masih banyak. Ngerti ya? Jadi udah berkali-kali ngomong, nggak ditanggepin. Ya normal kalau kita namanya orang itu apa istilahnya? Orang ya istilahnya jadi emosional, normal. Ya itu terjadi karena orang dikasih tahu ngeyel. Ya, jadi saya ini lebih ke tipe kedua. Lebih baik saya maki-maki ya. Saya maki-maki, saya caci maki Kapolri. Tapi Kapolri menjadi Kapolri yang hebat. Kapolri yang jantan. Menjadi Kapolri yang dicintai oleh masyarakat. Saya rela. Mau masukin saya penjara, silakan saya masuk penjara. Kalau memang itu bisa jadi terjadi, ya kenapa enggak? Saya seperti orang tua, ya kan. Lebih baik anak saya gebuk. Tapi dia benar jalannya. Saya ngomelin, saya maki-maki. Anak saya mana berani kalau saya lagi marah. Pasti dia diem. Tapi anak saya sampai sekarang gak ada tuh yang enggak. Ya gak merokok. Udah SMA gak merokok. Gak boleh pacaran-pacaran saya bilang. Saya jaga bener kehidupannya. Saya lebih baik seperti itu. Mau dikatain jahat kek, kurang ajar kek, ya kan? Yang penting anak gue benar. Jadi maksud saya apa? Institusi Polri itu harus ya nggak boleh anti kritik, satu. Terus kedua nggak boleh sensitif ke cewek.
Kan saya udah bilang, jadilah Kapolri yang jantan. Terakhir kali saya cek, jenis kelamin Listio Sigit itu laki-laki. Ya, kalau sensitif, dikit-dikit ngomongin sensi, dikit-dikit ngomongin sensi, itu mah kayak perempuan. Ya harus jantan kita, terima. Kalau memang dikasih tahu ada buktinya, ya proses. Dan Ibu Evita, kalau Ibu Evita tahu, saya ketika komplain itu selalu tentang kasus. Ya. Jadi contoh ketika saya bicara tentang uang adalah panglima, saya berbicara bagaimana tumpulnya kasus Indosuria. Indosuria itu ada 3 laporan polisi, Ibu Evita. Laporan polisi pertama tentang Koperasi Indosuria. Itu sudah jalan udah P21. Tapi ada laporan polisi kedua dan ketiga. Yang kedua tentang Indosuria Inti Finance. Beserta bapaknya Hendy Surya yaitu Surya Effendi dan istrinya Hendy Surya yaitu Natalia Chandra. Yang dimana 2 ini masih mandek. Ya, dan saya yakin Bapak Kapolri tahu itu. Bapak Kapolri tahu itu. Inilah kenapa saya bilang saya masalahin. Orang dalam tahanan bikin laporan polisi dan diproses lebih cepat dibanding saya yang di luar. Yang sudah keluar-keluar tiap kali. Ngerti ya? Jadi tujuan Alvin membuat podcast itu adalah satu, menjalankan tugas saya sebagai advokat dan saya agar supaya kasus yang ditangani polisian ini bisa jalan. Itu satu. Ya. Kedua, saya ingin agar supaya polisi itu menjalankan sesuai tupoksinya dia. Yaitu menjalankan proses hukum secara equality before the law. Coba Ibu Evita bayangkan. Hendy Surya baru bikin LP, sudah diperiksa 3 ahli. Pada saat yang bersamaan saya juga bikin laporan polisi pencemaran nama baik. Ya, tentang video yang judulnya Cina Gila. Ya. Hendy Surya bikin, saya bikin. LP-nya Hendy Surya ini sudah memanggil saya. Jadi Hendy Surya udah dipanggil di situ ya, udah diperiksa pihak pelapor dan ternyata pihak dari saksi udah diperiksa 3 saksi. Saksi ahli pidana lah, ahli bahasa lah, udah diperiksa nih. Sedangkan laporan polisi yang saya laporin yang kurang lebih sama itu muter-muter, Bu. Kita sama-sama lapor di Mabes Polri, sama-sama lapor di Mabes Polri. Pasal yang dilaporinnya pun juga sama, pasal ITE. Saya punya dari Mabes dilempar dulu ke Polda Metro. Dari Polda Metro dilempar dulu ke Polres Tangerang, dilempar ke Polres Tangsel. Dari Polres Tangsel dilempar lagi ke Polda Banten. Dari Polda Banten baru dilempar lagi ke Polda Metro. Mati nggak lo? Ya. Jadi kita jangan bilang equality before the law. Yang ada sekarang, kenapa itu dilempar-lempar? Karena saya kasih tahu nih, biasanya bikin LP kita bayar. Habis bayar di LP di situ, LP itu harus diurus seharusnya. Ya, ngurusnya gimana? Yaitu kita bayar ke BinOps. Ada bagian namanya BinOps. Ya, operasional. BinOps inilah yang nanti kasih ke penyidik yang kita atur. Misalnya mau kemana nih? Mabes yang tanganin, tipit cyber misalnya. Kita bayar duit ke BinOps, berapa juta di situ. Masuklah BinOps nanti akan disposisi ke sana, ke cyber. Ketika di cyber kita kasih lagi. Inilah yang saya lakukan, saya nggak pakai duit, saya biarin aja udah. Jadi dia lempar-lempar dulu. Ini yang saya soroti agar masyarakat tahu. Ya, laporan polisinya ada. Saya laporkan itu yang video Cina Gila, ya. Hendy Surya laporin saya. Saya ada laporin video juga sama. Tapi saya punya nggak dijalanin. Punya Hendy Surya jalan cepat.
Pertanyaan saya, berhak nggak saya marah sama Direktur Tipit Cyber? Berhak nggak saya komplain? Berhak nggak saya mengkritik? Pertanyaan saya, apakah beda laporan Hendy Surya terhadap saya dan laporan saya yang video itu juga sama-sama tentang video YouTube? Ya, di channel yang sama. Sama. Kenapa saya punya dilempar-lempar bolak-balik ujung-ujung? Coba. Ya, jadi masyarakat harus tahu. Ibu Evita, saya yakin Anda cinta Polri. Yang perlu Anda kritisi bukan saya. Alvin Lim hanya mengkritisi ketika Polri itu buruk. Kalau Polri itu baik, buat apa saya kritisi? Ya, buat apa? Nih, saya bacakan ya kata-kata Ibu ya. Ibu bilang di sini, jangan menghina, ya kan? Jangan menghina dan jangan merusak Polri. Saya cuma mau tahu, kalau menurut Ibu Evita saya bisa merusak Polri, wah berarti saya hebat banget. Saya lebih hebat dari Thanos nih. Thanos dijetikin begini, ya kan, setengah hilang. Tapi Thanos jentikin dia pakai ada batu-batu jamrut apa tuh 5 biji tuh di situ, Infinity Stone. Alvin Lim seorang bisa merusak Polri yang ada ratusan ribu dan sudah didirikan tahunan, puluhan tahun lamanya. Bagaimana caranya? Dari mulut saya doang ngomong. Itu ngawur kalau menurut saya. Sorry ya Bu Evita. Menurut saya pernyataan Anda itu, opini Anda itu salah. Alvin Lim tidak pernah merusak institusi Polri. Yang ada institusi Polri itu sudah rusak sebelum saya kritik. Justru karena dia rusak itulah makanya saya mengkritik agar supaya dibenahi. Ibu. Ya, jadi nggak ada itu Alvin Lim seorang itu bisa merusak Polri. Saya bukan Thanos, saya nggak punya kekuatan superpower. Saya manusia biasa. Ya, tapi karena kecintaan saya sama Polri itulah saya taruh diri saya dalam penuh resiko. Saya tahu dengan saya mengkritik, saya bisa aja dilaporin polisi dan masuk penjara. Tapi saya sudah siap. Karena kenapa? Butuh pengorbanan dari seseorang untuk itu bisa terjadi. Terjadi perubahan yang baik itu butuh pengorbanan. Jadi Indonesia merdeka aja tahun 1945 berapa ribu korban di pihak Indonesia itu. Ya, jadi saya harap nih agar Ibu tahu. Jadi kalau menurut saya waktu dan tenaga dan pemikiran Ibu ini terbuang, salah sasaran Bu kalau ditargetinnya ke saya. Salah sasaran kalau ditargetkan saya. Mestinya Anda bicara sama Polri. Pak Kapolri benahi. Karena kenapa? Karena kalau Kapolri sudah membenahi dan institusi Polri sudah menjadi baik, apa yang mau gue kritik bos? Kalau sesuatu udah baik, gue mau kritik apa? Nggak bisa kritik. Saya hanya bisa beri pujian. Ngerti ya? Di situ. Ibu, untuk masukan buat Ibu nih, ya. Ini berita Ibu ketika menyinggung nama saya otomatis langsung viral. 162 komentar di sini. Coba tolonglah kalau ada waktu ya dibaca nih komentar-komentar dari netizen. 162 komen. Ini ada dari Jim Bin. Saya sempat nonton channel YouTube si Alvin. Dia siap debat dan ditemukan dengan Kapolri. Dan dia punya bukti. Jadi saya rasa dengan latar belakang dia sebagai advokat nggak mungkin dia blunder dengan hoax. Ajak debat aja Bu, kita semua menunggu. Kapan aja Ibu yang tercinta, Ibu yang terhormat mau berdebat sama saya, mau lihat buktinya, ya kan? Saya dengan senang hati, ya kan, menerima undangannya. Ayo, undang saya. Ya, nomor saya 0811 833 489. Undang saya. Kalau berani, ayo kita bicara.
Saya berikan bukti-bukti kebobrokan dari kepolisian. Bagaimana benahinya? Apakah Anda lebih pintar? Karena kenapa? Tujuan saya bukan mau menjelekin Polri. Saya mau cari solusi, Bu. Itu. Kita sama-sama mencintai Polri. Cuma seperti yang saya bilang, Bu, cara mencintainya kita beda. Saya tegas mencintai Polri dengan tegas. Bukan tipe yang membabi buta, ya. Mau Polri baik atau buruk dicintai, gak bisa itu. Ya, baca di sini komentar-komentar netizen. Ini yang kedua, emang pernah ya selama ini dikritik baik dan berubah? Kalau orang biasa yang kritik di sosmed pada kena pasal. Terus ada lagi nih, emangnya ada aturan kritik harus bicara pelan dan harus nyembah-nyembah, apalagi disebut oknum. Lucu sekali negara ini aparatnya gila hormat. Alvin Lim ketika ngomong santun tidak didengarin kritiknya, terpaksa dia ngomong keras di media. Yang Alvin Lim ngomongkan semua itu benar, 100% benar. Nah bayangin aja. Dia tahu, dia aja bisa sampai tahu nih. Nggak didengerin kritiknya sampai dia ngomong keras. Karena saya sampai bikin Ibu 240 video. Ya, oknum adalah orang yang tak kebasa kalau nggak dilindungi terus jumlahnya. Coba lihat kasusnya, apa yang dibilang Pak Alvin memang benar apa adanya. Jimmy Saputra sombong dan anti kritik, dikritik secara baik-baik nggak didengar, ya kan? Coba bayangin, apa yang disampaikan adalah kenyataan. Selama ini rakyat kecil selalu menjadi korban kelakuan Polri. Dari nyonya besar cari panggung dan pencitraan, 1000-1 polisi jujur di negara ini. Kalau Polri sudah baik tidak mungkin dicaci maki warga. Kapan bisa maju ya? Kok polisi diam aja? Jenderal Polri, Alvin Lim di situ. Jadi kalau bisa lihat di sini, ya kan, 90%, Bu, 90% dari komentar netizen ini, ya kan, malah menyudutkan Polri. Situ. Jadi kita bisa lihatlah di mana arah angin bertiup. Kenapa? Suara saya ini adalah perwakilan masyarakat-masyarakat yang sudah muak dan jenuh terhadap oknum Polri. Oknum ya, saya bilang oknum. Oknum. Kami itu udah jenuh sama oknum Polri. Yang saya katain banci, yang saya katain anjing. Itu oknum Jenderal Polri. Ada oknumnya di depannya. Jadi kalau nggak merasa sebagai oknum, nggak usah didengerin. Yang kami maki-maki itu adalah oknumnya. Sekarang pertanyaan saya, apakah melanggar hukum kalau kita mencaci maki oknum? Coba. Pasal berapa kalau ada? Jadi ada penjahat misalnya kita katain, penjahat lu. Ada pemerkosa kita bilang, pemerkosa lu. Terus kita kena gitu. Kok kamu caci maki dia sebagai pemerkosa? Kan pasalnya ada nggak? Apakah itu pidana? Saya haraplah ya, para petinggi-petinggi Polri, para pegiat, aktivis, ya, digunakanlah sedikit logika dan rasionalitasnya. Digunakan logika dan rasionalitasnya. Kalau yang saya lakukan bukan mengkritik dan tidak ada bukti, saya kasih tahu sama teman-teman, nggak nunggu bertahun-tahun, berbulan-bulan. Hitungan hari juga saya udah ditangkap, udah dicokok. Justru karena yang saya ngomongin adalah fakta dan punya bukti. Di situ. Ngerti ya? Jadi tolong nih dibaca nih. Ya, di sini. Bukannya polisi sudah sekian lama dikritik tapi nggak pernah memperbaiki diri. Bukannya polisi yang merusak dirinya sendiri. Nah, dia tahu nih yang merusak dirinya sendiri Polri. Ya kan? Tapi kenyataan sih semua yang diomongin Alvin Lim, masuk akal lah. Tanya orang-orang yang pernah berurusan dengan oknum Polri. Wah rame nih, ya kan? Banyak tuh kayak gini. Wah kalau kayak gini gimana kalau di seluruh Indonesia 2 hari saja tanpa polisi? Wajar keluarga polisi bela polisi, ya dia makan dari situ. Tapi penilaian yang adil ya dari rakyat, dengar suara rakyat. Ya jadi Ibu dengan rasa hormat, ya. Saya minta agar Ibu pakai logika dikit. Ya. Memang memusuhi saya mudah di situ. Tetapi itu tidak akan memberikan solusi bagi institusi Polri.
Justru Anda harus bergabung dengan saya. Justru Anda harus panggil saya. Anda harus tanyakan kepada saya, kenapa saya vokal terhadap polisi? Mana buktinya? Dan saya bersedia ketemu dengan Anda, saya berikan, saya bongkar buktinya. Ya toh? Dan kalau ada buktinya, nah ayo Anda bergabung sama saya. Bersediakah kalau setelah Anda mengetahui nanti, apakah Anda akan menjadi mengkritisi Polri? Berani nggak mengkritisi Kapolri dan jajaran-jajarannya? Atau Anda hanya akan diam saja? Ini yang menjadi berita yang pertama di situ. Yang kedua adalah ini teman-teman ya. Jadi biar kita, jadi yang mengkomentari tentang Alvin Lim itu bukan hanya si Evita tadi teman-teman ya. Bukan hanya Evita, tapi ada nih, ada lagi nih ya. Nah, ada lagi di sini. Teman-teman, di sini ada 4 orang jenderal bintang 2 ya, purnawirawan di channel Polisi Oh Polisi ya. Jadi ini ada channel YouTube namanya Polisi Oh Polisi. Umpatan Alvin Lim ke Polri, kritikan atau ujaran kebencian di sini ya. Kalau saya lihat sih 4 jenderal ini ya, yang mereka sampaikan nih masih ketemu lagi rekan-rekan, masih netral teman-teman. Mas Nah ini. Mas. Jadi kita lihat nama-namanya nih disebutkan nih. Irjen Pol Bekto Suprapto yang paling kiri ya. Terus Irjen Pol Arianto Sutadi. Terus Irjen Pol Sunaryono dan Irjen Pol Edward Aritonang. Edward Aritonang nih kalau nggak salah mantan Kadif Humas nih Polri ini ya. Ya jadi ini jenderal-jenderal bintang 2 ya. Jadi saya bingung dan saya heran ya apakah apakah netizen atau orang-orang yang nonton video saya ini kurang cermat atau kenapa saya bilang seperti itu? Saya jadi semua jenderal polisi banci. Oh, ya. Ya. Ada tapi teman-teman ya. In a good way. Yang sama kayak ibu. Jadi Bapak Kapolri dengan jadinya bahwa masyarakatnya sama polisi ya, dan yang belain polisi ini banyak ya. Anda harus tahu itu ya. Jadi sampai pensiunan Polri aja nih 4 orang nih teriak nih di sini. Ditanya, saya punya nih kritikan atau hinaan, ujaran kebencian ya. Nah, kita lihat ya. Di channel kebanggaan kita hangat lah. Kita ikhlas, itu sahabat kami. Jadi dalam video ini Tindakan kan? mereka kan kenapa ya kan keras vokal ini benar nggak menunjukkan ya, dari saya rasa video itu pun juga dia nggak baca seluruhnya. Karena kalau teman-teman amati YouTube-nya mereka Polisi Oh Polisi ini, ya kan,
Mereka banyak nanya, banyak nggak tahu yang mana sebenarnya jawabannya ada faktanya di dalam video itu sendiri. Nih kita dengar singkat nih. Ya, jadi dia merasa benar dan mungkin merasa dapat angin didukung oleh yang lain ya. Sekarang kalau medsos kan makin menggila diri kan makin lebih terkenal kan gitu. Dapat panggung. Nah sekarang ini lebih ini lagi kalau kita lihat dari statement Pak Kapolri kan dia kan mengatakan polisi terbuka untuk kritik kan gitu kan. Bahwa Pak Kapolri katakan kita itu adalah suatu yang pahit, tapi kita lebih senang itu ketimbang kita dikasih gula yang nanti akan bikin kita sakit. Nah itu salah satu perwujudan lembaga kritik yang disampaikan oleh masyarakat kayak gitu. Jadi polisi ya harus apapun pahitnya ya kita tanggapi dengan cara berpikir yang rasional atau tidak emosional. Nah ini kalau menurut Bapak ini benar, kalau menurut saya setuju ya. Bahwa memang tanggapi kritik itu. Karena kritik itu berarti masyarakat mencintai Polri. Mereka juga nggak bakal mau buang-buang waktu kok. Mau buang-buang waktu kalau saya nggak cinta sama Polri, biarin aja lo mau jatuh kayak mau rusak kayak. Ya kan ngapain gue buang-buang waktu, justru karena saya mau mereka berubah itulah saya buang waktu dan tenaga dan resiko. Lanjut teman-teman. Kira-kira sementara kalau saya ini mas gejala ini mungkin tenang Mas Toto, dengan kritik-kritik yang masuk itu tentunya juga sesuai dengan anjuran Kapolri juga untuk kritik, tapi kritik yang membangun. Menurut saya, kita bisa ambil dari dua sisi. Saya ambil satu sisi dulu. Bahwa Polri harus berterima kasih kepada orang-orang yang mau memberi kritik kepada Polri dalam arti yang bersifat membangun. Contohnya, menyampaikan, oh ada anggota Polri yang melakukan pelanggaran ini, bahkan kejahatan ini. Kenapa berterima kasih? Polri dalam hal ini kan akan terus memperbaiki diri, minimal menjaga kondisi yang sudah baik, syukur-syukur bisa ditingkatkan lebih baik lagi. Dengan menerima kritik-kritik tersebut, tentunya perlu ditindaklanjuti. Dalam hal ini adalah internal Polri, mengecek apakah benar yang dikritikan itu. Kemudian keuntungannya adalah daripada harus cari-cari informasi, sudah dapat bocoran, terima kasih berarti. Memasukkan membantu, tetapi Lah ini kan yang saya lakukan dalam video saya. Ini mereka nggak pernah lihat video-video saya sebelumnya berarti kalau kayak begitu. Kenapa? Di video saya sebelumnya saya udah tunjukin contoh polisi-polisi brengsek yang contoh kayak di Vismondev ya, minta 500 juta untuk SP3. Jadi dibilang dari panit sampai direktur ya 500 di situ. Ini kan udah digunakan. Terus narasumber saya yang judi itu ya menyebabkan AKP Fajar ditangkap ya. Itu juga dapat sumber beritanya dari mana? Dari kami. Ya. itu dari suatu pandangan positif, berpikir positif dalam hal kritik yang membangun. Mungkin untuk yang tidak membangun atau yang mungkin tidak etis tak elok, nanti kita biarkan berikutnya. Demikian, Mas. iya jangan maksud menarik nih menarik. Saya kepingin tanya sama Bang Aritona. Iya jangan. Tadi Mas Arianto, Mas Sunaryono itu bilang kalau itu benar, sebetulnya harus tidak lanjuti. Kan begitu. Pertanyaan saya kepada Bang Aritona, gimana kalau yang dinyatakan ini ada yang tidak benar? Itu gimana nih? Iya Bang Aritona mantan polisi betul? iya tentunya tadi kita sepakati kita berterima kasih memberikan kritik masukan sepanjang itu benar bisa didukung fakta bukan hanya asumsi apalagi asumsi yang menyesatkan. Kalau tidak benar ya kembali kepada kita ini sebagai negara hukum, mari kita lihat apakah perbuatan itu ada ketentuan hukum yang mengaturnya, bahwa misalnya sudah menjurus kepada satu fitnah, menjurus kepada
penghinaan, pencemaran nama baik, ya itu ya silakan. Siapa yang merasa dicemarkan, dihina, ya ini negara hukum. Kita bisa saja bawa proses hukum kalau tidak benar. Itu menurut pendapat saya. Saya ingin saja menambahkan, mungkin publik kita ngomong tidak benar mungkin masih ada yang belum sinkron ya. Ya. Itu kan kritik Kevin Lee ini sementara ini kan yang mencuat belakang ini kan. Dia kan menyampaikan gitu, mari teman-teman kita soroti bersama, kita itu cinta polisi dan sebagainya. Tapi yang diutarakan itu kan bangsa yang pelanggaran-pelanggaran kan. Ya. Ya kan? Pelanggaran yang disampaikan oleh kemana misalkan itu mosok Polda Metro sudah dilaporin mengenai ada kasus itu Indosuria, kemudian dibiarin aja kan gitu kan. Itu kan kemudian apalagi banyak sekali yang sifatnya tuh menyampaikan pada publik bahwa banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh polisi. Nah iya, memang kita sampaikan banyak pelanggaran. Itu yang saya bilang dari awal, kenapa kita memberikan kritik. Karena pelanggaran itu yang dilakukan oleh oknum-oknum itu kita udah suratin sampai ke Irwasum, ke Propam, dan gak ditindaklanjuti. Ya jadi yang tadi dibilang tadi di Polda Metro contoh kan, itu mahkota, yaitu si Raja Sabta Oktohari. 3 tahun masa sampai sekarang juga nggak ada kepastian hukum. Ya kan itulah yang saya sampaikan kritik. Ya jadi ini orang ngerti-ngerti tapi udah tahu bahwa itu kritik. Ya tapi dia komplain kenapa kok yang diberikan kebanyakan oknum. Ya memang oknum yang saya berikan. Saya ngomongin dari awal semua video saya pun juga oknum. Kali ini apa saya ngomongin polisi yang baik? Polisi yang baik itu udah gak perlu diceramain. Udah bener kok kerjanya. Apa yang ini untuk oknum. Ya jadi ini mereka saya bingung gitu loh. Kayak apa nggak ngerti atau pura-pura nggak ngerti atau apa itu ya. Ada miss nih di sini nih. Tapi seharusnya sebenarnya mereka berempat ini kalau mau ya kan merasa saya ini mengkritik atau ujaran kebencian. Tanda tanya kan di sini kan, ya panggil aja saya dong, panggil saya, undang, saya bersedia kok datang kok, ya kan, ayo kita mau apa, mau berdebat, oke, kita berdebat secara cerdas, ya kan, nggak apa-apa, 4 lawan 1, 4 jenderal lawan 1 Alvin Lim, nggak masalah, saya bersedia, kapan aja saya diundang, saya nggak takut di situ, ya, justru jangan sendiri-sendiri begini nanti kita jadi blunder, saya nggak kenal soalnya sama beliau. Ya, tapi saya udah tulis di message-nya, silakan kalau mau diundang ya. Saya bersedia, saya udah bilang nih di sini. Jadi kemudian seakan-akan kok tidak sudah dikritisi tapi kok nggak berubah gitu. Jadi seakan-akan dibiarkan oleh pimpinan kan gitu. Lah memang begitu kenyataannya. Jadi kalau itu kritik itu benar apa tidak, artinya apakah yang disampaikan oleh Elvin Lee itu mengenai kebejatan moral ataupun ke pelanggaran orang-orang yang di lapangan disampaikan oleh yang dilakukan itu mengandung kebenaran atau itu fitnah, kira-kira gitu ya? Ya itu Mas. Artinya tadi disampaikan Mas Bekto ya, saya koreksi Mas Bekto, ya, bahwa kalau itu ada unsur kebenaran dari kritik itu ya wajib ditelusuri, diklarifikasi, dijelaskan. Lah iya wajib ditelusuri, wajib dijelaskan. Selama ini Mabes Polri nggak pernah berani jawab saya. Coba teman-teman lihat, nggak berani jawab di situ, ya. Yang ada itu pelanggaran demi pelanggaran nggak jalan. Termasuk nih kasus kayak contoh Sinarmas, Mahkota itu nggak jalan. Yang gede-gede itu nggak ada yang jalan. Disitulah makanya saya teriak lagi. Karena tidak ditindaklanjuti. Nah, ini dia ngerti tuh di situ ya. Jadi gitu teman-teman. Kalau dilihat lebih jauh ini ada satu hal di sini di mana mereka komplain. Saya udah membawa-bawa kata binatang. Dibilang oknum kayak apa? Oknum Polri. Sebenarnya oknum Jenderal Polri adalah kayak anjing-anjing suruhannya. Ya para pelaku kejahatan. Tapi saya refer ini ke oknum loh. Ya, jadi yang saya katain ini adalah oknum. Saya nggak bilang nama tertentu, saya nggak bilang misalnya sorry ya Kapolri anjingnya mana enggak, oknum, ya,
oknum Jenderal Polri ya di situ. Jadi kepada oknum-oknum nih di sini. Cuma langsung pada kebakaran jenggot nih jenderal-jenderal nih. Ya udahlah, biarin lah. Yang penting tujuan saya adalah adanya perbaikan. Nih kalau teman-teman lihat lagi di sini, ya kan, kalau kita bilang kata-kata anjing, orang bilang kata anjing itu adalah umpatan caci maki. Nah, ini baru-baru ini ya kita lihat di sini teman-teman. Ini ada di Suara nih tanggal 16 September nih ya. Baru kemarin. Ini kalau kita lihat di Suara ada seorang pamen Polri ya. Kombes Setiokus Herianto melontarkan kata nggak pantas ketika demonstrasi tolak kenaikan harga. Jadi ketika mahasiswa menolak di situ pun dia juga bilang sebut kata yang sama anjing. Ya, sama binatang juga. Jadi gini loh. Saya sama dia nih lakukan hal yang sama nih, ya kan? Yaitu menggunakan kata-kata binatang lah gitu ya, menggunakan kata-kata binatang sebagai cacian di situ ya. Coba kita lihat nih biar nggak jadi fitnah nih ya di beritanya nih, ini videonya nih ya di menit 2:40. Jadi teman-teman biar supaya kita ini efektif ya di 2:40 ini kita lihat sini. Ini ngeyel nih, saling ngeyel antara polisi sama mahasiswa. Bentar. Ya, jadi tadi disebut anjing di situ. Ini kita lihat lagi nggak begitu kedengaran dengan jelas, tapi tuh dia bilang, anjing lu. Di situ tadi ya, di menit 2:40 di sini. Jadi teman-teman, yang dialami oleh Kombes Setio ini sama kayak saya. Kombes Setio ini juga mungkin dia kesel. Kenapa? Dia udah ngomongin, ngasih tahu nih berkali-kali kepada mahasiswa bahwa dari KSP yang mau menemui namanya Firdaus katanya. Ya kan, terus ditanyain hal yang sama. Padahal dia bilang, saya nggak tahu itu KSP ngomongnya begitu. Ya kan, ditanyain terus. Jadi kesel lah dia, saling bentak-bentakan di situ ya. Nah, itulah emosi orang meningkat. Emosi spontanitas, disebutlah kata anjing di situ. Ya, sama kayak saya. Saya pun juga sudah selama ini jaga, ya kan, nanya, kritik, sampaikan, nggak berubah ini oknum. Saya bingung, ya kan, disitulah emosi seseorang bisa naik, bisa meningkat. Jadi ini sebuah hal yang manusiawi. Apakah Kombes ini ketika ngatain mahasiswa tersebut berarti dia mencemarkan nama baik mahasiswa tersebut? Kagak. Kalau menurut saya ini bukan pencemaran nama baik. Karena jelas di penjelasan SKB 3 Menteri pun jelas di situ. Bahwa caci maki itu bukanlah pencemaran nama baik. Ya. Jadi bukan hal yang sama. Jadi teman-teman, di sini memberikan kesimpulan pada kita ya bahwa sesuatu yang rasional ketika seorang menjalankan tugas, namun yang dikasih taunya ini ngeyel, ya orang emosional lah di situ. Jadi sebenarnya dari sini kita bisa melihat
ya kan? Mana yang cerdas, mana yang menyikapi dengan intelektual, mana yang main asal istilahnya, wah tersinggung, sensitif di sini ya. Demi kebaikan bersama tuh kita memang harus memberikan kritik. Tadi juga udah dibilang dengan Pak Jenderal itu mereka juga setuju memberikan kritik yang membangun. Ya, sayangnya Undang-Undang ITE ini nggak ada spesifikasi yang sangat jelas. Kritik yang di mana inikah batas-batas level membangun, batas level yang melanggar pidana, batas-batas level hinaan. Itu nggak ada batasnya nih di sini. Karena kenapa? Vocabulary dari kata-kata ini banyak. Apalagi munculnya kata-kata slang yang baru ya. Jadi di sini teman-teman. Nah, cuma sesuatu yang menarik ya. Jadi kalau kita lihat di sini sesuatu yang normal. Polisi aja ngatain mahasiswa anjing. Dan nggak ada yang proses nih. Siapa yang mau proses? Emang mau dilaporin nih Kombes Setio? Hah? Dilaporin ITE, pencemaran nama baik atau hoax atau apa? Kagak akan. Gak akan teman-teman. Inilah makanya saya bilang. Ya kan Indonesia itu. Nah tapi disinilah gak apa-apa. Makanya saya bilang kalau buat Indonesia ya. Itu polisi ini masih superpower. Makanya ngeri-ngeri sedap sebenarnya mengkritik polisi. Cuma saya lakukan, saya udah mikir ya kalau suatu saat saya harus kena di situ, ya yang penting Indonesia berubah lah di sini ya. Hidup saya juga di tangan Tuhan saya kasih kalau memang bisa buat negara ini lebih baik ya nggak apa-apa lah. Supaya anak istri saya hidupnya juga nanti ke depannya lebih memudahkan dengan hukum yang baik gitu loh yang saya harapkan ya. Jadi kita berharap aja teman-teman bahwa akan terjadi miracle di Indonesia. Karena apabila dibiarkan masyarakat ini nanti semua akan makin antipati ya. Dan kalau kita lihat berita-berita yang ada bersamaan nih teman-teman ada lagi nih ya. Yaitu mata Najwa nih, Najwa Shihab. Najwa Shihab juga hari yang sama nih melontarkan kritik-kritik terhadap Polri. Jadi sebenarnya bukan cuma Alvin Lim sih yang cinta sama Polri. Bahkan Najwa juga ini ya. Najwa Shihab ini bilang kepada polisi yang hidup mewah, gaji dan tunjangan lu tuh berapa? Halal nggak sih di situ ya. Najwa Shihab sentil oknum polisi. Nah dia sentil oknum polisi. Kalau saya nyentil oknum polisi yang brengsek dalam hal dia melanggar tugas, kalau Najwa Shihab menyentil oknum polisi yang memiliki gaya hidup mewah. Dia pertanyakan asal pendapatannya gitu. Ya, jadi dia bilang di sini ada oknum istri Kapolres pamer naik sepeda harganya 300 juta ya di sini. Nah, ini yang menjadi pertanyaan dari Najwa adalah gaji berapa sih kalau gaji polisi itu sorry ya antara misalnya 4 juta, 5 juta, 6 juta. Bagaimana caranya dia bisa beli sepeda aja 300 juta? Gitu ya. Jadi agak janggal, istilahnya janggal di sini ya. Maksudnya adalah ketika pejabat-pejabat kita tahu gaji lu tuh berapa, tunjangannya berapa dia tahu. Nggak matching sama gaya hidup mewah dengan pendapatan mereka ya. Jadi disinilah menjadi timbul ada sebagian masyarakat pun antipati terhadap Polri. Jadi tujuan kami kepada teman-teman, pada masyarakat, kepada netizen, tujuan Alvin mengkritik adalah supaya ada perubahan di Polri. Sehingga di dalam penegakan hukum, dalam kasus-kasus yang saya tanganin, itu bisa jalan sesuai hukum. Jangan jalan berdasarkan kasih duit. Kasih duit jalan, nggak kasih duit lempar. Ya, itu yang nggak benar di situ. Itu yang kita nggak mau. Ya teman-teman ya, jadi ini agar supaya teman-teman ketahui, ya baik itu kalian dari jenderal maupun dari asosiasi-asosiasi kepolisian di situ, justru kalian ini harus bergabung bersama saya, ya kan, mengkritisi polisi agar supaya apa? Mereka berubah, kita watching mereka, ya. Masyarakat ini menjadi kontrol, sosial kontrolnya polisi, teman-teman.
Dengan begitu kalau polisi Indonesia benar, maka Indonesia ini punya chance, punya kesempatan untuk hidup lebih baik buat masyarakat. Kasihan loh masyarakat loh. Kenapa saya teriak investasi bodong mandek, saya teriak. Ini sama saya tiap hari teriak klien-klien korban-korban. Ada yang kesulitan makan, ada yang kesulitan buat biaya kesehatan, kesulitan biaya hidup, ya, biaya edukasi anaknya. Kasihan teman-teman mereka di situ. Makanya saya pengen polisi ini kalau bisa jalan gitu loh. Ya saya justru jujur aja udah frustasi sebenarnya. Kenapa saya sampai keluar caci maki? Ini kita setiap orang tuh ada batasnya. Ya ada yang batasnya tipis, ada yang batasnya lebih tebel. Saya ini udah sampai bikin 200 video. Ya, saya berharap nih Indonesia nih polisi bisa berubah. Agar supaya bisa saya banggakan gitu loh. Kok nggak berubah-berubah? Ya kita ngomongin lagi nggak apa-apa. Ya, jadi selama mereka nggak berubah, saya akan bicara terus. Kalau ini nanti baru 4 Irjen Pol Purnawirawan yang bicara, kalau perlu nanti ratusan pada bicara. Lebih baik mereka semua tersinggung tapi mereka berubah. Dibanding ya kan kritikan biasa-biasa aja, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Itu yang nggak bagus. Nggak ada gunanya itu kalau kayak begitu. Ya, balik lagi teman-teman, saya tipe orang tua yang kedua ya. Tipe yang keras dan disiplin. Lebih baik saya keras dan disiplin, saya dibenci. Bisa aja anak itu ketika besar ya, dia kesal sama orang tuanya. Wah dulu gue waktu kecil lagi mau main-main gak boleh, mau bolos gak boleh, ya mau mainan cewek gak boleh di situ. Wah masa kecil gue gak bahagia, gak apa-apa. Yang penting anaknya jadi benar kalau saya, ya kan? Gak ada ruginya kok. Kita nggak pernah ngerokok misalnya, nggak ngeganja, nggak minum minuman alkohol, nggak berjudi, ya jadi orang yang baik itu nggak ada salahnya kok, ya nggak apa-apa kalau kita diomelin suatu saat anak saya komplain, kok dulu masa kecil saya kurang bahagia gini nggak apa-apa, yang penting dia hidupnya bagus. Saya nggak mau anak saya hidupnya nakal, apalagi cewek di situ kan. Kalau kita biarkan dia jatuh ke dalam jurang, wah repot itu nanti. Ya, nggak bisa itu. Itu harta karun kita. Sama, saya melihat kepolisian itu seperti keluarga saya juga. Apalagi saya advokat. Ya, saya nggak bisa hidup tanpa polisi. Jujur aja. Tapi polisi yang bagaimana? Kalau polisi yang baik, benar, saya nggak bisa hidup tanpa polisi yang baik. Indonesia nggak akan baik-baik tanpa polisi yang baik. Tapi kalau polisinya brengsek, kayak Fedy Sambo, kayak oknum-oknum Irjen Napoleon di situ ya, yang korup-korup, ya mendingan nggak usah ada polisi. Ya, jadi ini tergantung nih ya. Jadi jangan bilang, wah kata Alvin nggak apa-apa nggak ada polisi. Jangan diselewengin kata-kata saya. Tergantung polisinya polisi apa. Kalau polisinya isinya, sorry ya, oknum semua nih. Misalnya Bayangkara isinya 100% oknum. Lah mendingan gak usah ada polisi. Kalau polisinya penjahat juga mau ngapain kan gitu. Ya, nanti biar masyarakat sipil aja kita membentuk hansip sendiri atau apa di situ. Ya. Kalau memang oknum semua. Tapi kalau ada polisi-polisi baik, ya kan? Ya kita mau ada polisi di situ. Kita nggak bisa hidup tanpa polisi karena nanti siapa yang nangkapin maling kalau nggak ada polisi itu? Dibentuklah nanti satpam. Ya kita pengen polisi itu menjadi baik, dicintai masyarakat. Karena yang ada nih masyarakat sekarang semua ini, sorry ya Pak Kapolri ya, masih nggak puas loh. Itu kalau saya lihat berita yang terakhir juga Deddy Corbuzier baru ngadain survei. Jadi kalau survei yang kalian adakan katanya 70% lebih, hampir 80% sudah puas dengan penanganan. Kalau ditanyakan saya aja, saya nggak puas kok. Ya. Kalau menurut saya, ya benar yang kata Deddy. Kalau menurut Deddy Corbuzier, itu sangat kecil. Yang merasa puas itu sangat kecil.
Gak ada 70%, di bawah 30% itu yang merasa puas dengan apa yang sudah dilakukan polisi dalam penanganan. Karena jujur aja, saya kalau ditanyain pun ya kan, ya opini nih, Ferdy Sambo benar-benar ditahan nih. Menurut saya kagak. Menurut saya beliau diberikan privilege, diberikan akses spesial. Itu jujur aja kalau menurut saya. Ya pendapat saya loh, bukan fakta loh. Ini pendapat hukum saya loh. Karena kenapa? Ya saya tahu di situ sampai sekarang aja nggak jelas kok ditahannya di mana, nggak pernah ditunjukin, nggak pernah difotoin kok, ya kan? Apalagi juga hal yang sama istrinya Ferdy Sambo juga nggak pernah ditahan kok sampai sekarang. Jadi itulah privilege, kemudahan yang masih menunjukkan bahwa zaman setelah Ferdy Sambo polisi masih belum berubah. Ya, after Ferdy Sambo masih sama. Yang saya takutkan nanti adalah terjadinya ya regenerasi baru. Nanti akan terbentuk Ferdy Sambo yang baru. Akan terbentuk Satgasus yang baru. Kalau main merah putih besok apa gitu ya. Biru ungu atau apa di situ. Sedih saya sebenarnya. Melihat apa yang terjadi sama Indonesia ini jujur Pak, saya sedih Pak. Saya frustasi, level marah, emosi itu udah lewat. Saya sekarang levelnya level depresi, level sedih saya. Ya, karena kenapa? Saya sadar, saya sendiri Alvin Lim gak akan mampu memperbaiki Polri. Siapa Alvin Lim? Selain gak ada tenaga, saya pun gak ada kewenangan. Emangnya saya Kapolri, emangnya saya DPR, apakah saya presiden? Bukan. Saya gak punya kewenangan, jadi percuma. Yang saya hanya bisa lakukan hanyalah teriak media. Itu aja. Teriak menyampaikan kritik, kekesalan, aspirasi saya. Teriak-teriak doang, udah. Karena saya gak mampu memperbaiki. Kenapa saya gak mampu? Saya gak diberikan wewenang. Coba kalau saya diberikan wewenang. Saya menjadi misalnya ya kan Menteri Hukum dan HAM atau menjadi Jaksa Agung atau menjadi Kapolri atau menjadi Ketua KPK atau jadi Presiden. Nah baru saya bisa melakukan, membenahi. Kalau enggak tanpa kewenangan dan kekuasaan enggak mungkin saya bisa merubah Indonesia. Ya. Disitulah Pak. Ya makanya supaya Bapak tahu kenapa sih saya sampai caci maki. Saya ini frustasi. Frustasi karena saya sadar. Saya ini sudah pada level batas kemampuan saya untuk mencoba merubah Polri. Mencoba. Tapi saya nggak bisa. Saya gagal. Kenapa saya gagal dan saya nggak bisa? Karena saya tidak diberikan wewenang. Saya nggak punya wewenang. Saya nggak punya kekuasaan untuk melakukan hal tersebut. Ngerti ya? Makanya saya ini cuma bisa teriak. Saya berharap dengan teriakan saya, ya kan, dengan teriakan saya, orang yang berwenang ini mau melakukan hal yang benar. Dan tahukah Bapak, kenapa saya lakukan hal tersebut? Saya hanya mengikuti ajaran kitab suci saya. Jadi ada sebuah ayat Alkitab yang mana saya kenang itu dan saya jadikan patokan, yaitu adalah ketika ada murid-murid Tuhan Yesus bertanya sama Tuhan Yesus, Tuhan bagaimana untuk mencari keadilan? Ya, jadi ada seorang janda tua miskin, jadi disebut di Alkitab miskin. Jadi karena kenapa? Karena biasanya orang miskin itulah yang nggak dapat keadilan. Jadi ya saya kadang-kadang membaca buku Alkitab itu, kalau saya lagi sedih saya baca, lagi pikiran mumet saya baca. Saya melihat ternyata zaman dulu aja sama zaman sekarang tuh sama. Zaman dulu itu janda-janda miskin tuh nggak dapat keadilan. Di sekarang pun juga kalau orang miskin juga susah dapat keadilan. Jadi ini masih relevan ya. Ditanya sama Tuhan Yesus, gimana nih caranya janda? Dia bilang,
Ada seorang janda tua, ya kan, yang miskin. Di situ dia minta mencari keadilan kepada hakim. Tiap kali ke pengadilan selalu dicuekin di pengadilan. Akhirnya dia samperin rumah itu hakim. Dia gedor terus, dia bilang seperti itu ya. Sampai akhirnya hakim itu menolong bukan karena dia mau ngebantuin, tapi dia karena kepusingan, stres karena ini teriak mulu di situ. Nah, disitulah makanya timbul hikmah bagi saya. Mungkin kalau saya teriak-teriak terus ke pemerintah, ke Kapolri, ke Listio Sigit, ke Kabareskrim, ya, ke direktur-direktur, mereka mau berubah gitu loh ya. Saya berpikir nih, siapa tahu mereka mau berubah. Bukan karena mereka memang mau baik, tapi minimal mereka nggak mau digangguin oleh masyarakat gitu kan. Jadi saya melakukan apa yang ya menurut saya baik dikatakan oleh saya. Ya kan, saya yakin Bapak Listio tahu lah di situ. Nah di situ Tuhan Yesus juga bilang, kalau aja yang lalim, ya kan, digedor-gedor terus, dia mau ngasih keadilan, apalagi Tuhan. Nah itu yang saya harapkan. Jadi kalau sampai kepolisian nggak mau berubah, ya mungkin suatu saat tangan Tuhan itu yang turun, yang menghantam di situ. Dan ketika di situ baru perubahan itu akan terjadi secara total. Ya, oke teman-teman, itu aja agar supaya jangan terjadi kesalahpahaman. Ya, saya merasa bahwa yang dilakukan oleh Ibu Evita dan 4 orang jenderal purnawirawan ini karena rasa cinta mereka kepada Polri. Dan tentu saya tanggapi dengan pikiran terbuka, dan saya nggak merasa bahwa itu sebagai sebuah hinaan atau sebuah serangan bagi saya, enggak. Saya malah merasa terhormat, berarti kalian memperhatikan saya, menghormati saya, dan mendengarkan video saya juga berarti kan. Walaupun mungkin yang didengarkan ini nggak keseluruhan nih. Saya yakin yang kalian dengarkan ini secuil-secuil, makanya nggak nangkap di situ ya. Jadi tolong saran saya kepada kalian, kepada para jenderal, 4 orang jenderal yang terhormat, dan Ibu Evita, coba dengarkan video-video saya dan video-video lainnya ya di situ. Coba renungkan dan pikirkan kalau Anda ada di posisi saya sebagai advokat yang kesulitan sekali mendapatkan keadilan. Apa yang akan kalian lakukan ya? Oke teman-teman, terima kasih masyarakat netizen yang belum subscribe, silakan subscribe. Tolong bantu saya, bantu perjuangan saya ya dengan menginformasikan ke teman saudara-saudara agar pada subscribe dan pada dengar video kami, dan juga di-share video ini ya agar supaya seluruh masyarakat tahu di situ dan meresapi. Oke? Terima kasih kepada netizen yang sudah yang sudah banyak mensupport, yang sudah sering mendukung. Saya berterima kasih sekali atas dukungan. Tanpa dukungan kalian, Indonesia buruk. Kita butuh kekuatan power, kekuatan media, kekuatan masyarakat.